Bicara aku bicara dewe ora iso. Semua punya pakem Bapak Ibu. Ya. Insya Allah ya. Yang mungkin punya cita-cita sampai sekarang belum tercapai, angkat tangan. Kok semua loh? Berarti bisnis yang kemarin-kemarin juga belum mencapai cita-citanya. Belum ya? Oke, kita sepakat ya, kita berdoa melalui Liang Kretek ini kita bisa mencapai cita-cita kita. Amin. Terus untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ingin mengingatkan, ini sebenarnya pelajaran TK Bapak Ibu. Ya, pelajaran TK. Jadi kalau kita mau melangkah di sebuah bisnis network itu harus ada jalurnya yang tepat. Yang pertama, teguhkan cita-cita kita. Ya, jadi cita-cita itu kan memang beda dengan keinginan. Kalau keinginan nggak tercapai nggak apa-apa. Tapi cita-cita itu sesuatu yang harus tercapai. Nggak bisa nggak. Apapun yang terjadi harus kena, harus dapat. Tahun ini, bulan ini harus dapat. Itu namanya cita-cita. Seperti itu ya. Setelah kita memantapkan cita-cita kita, yang perokok jadilah perokok beralih ke Liang Kretek karena kaitannya dengan user pemakai. Karena beda. Kita bisnis produk kalau kita tidak merasakan sendiri agak beda. Tetapi gak usah kecil hati yang tidak merokok, karena semuanya ada siasat, ada strateginya. Ya, gak usah kecil hati. Artinya setelah kita menetapkan apa tujuan kita, cita-cita kita, berarti kita konsumsi produknya. Ya kalau rokok konsumsi bukan dimakan, ya bisa. Karena dari rasa itu 90% tidak nolak, karena rasanya familiar. Beda dengan rokok-rokok kretek yang lain. Artinya perusahaan-perusahaan baru atau rokok herbal yang mengklaim bahwa rokok herbal yang lain biasanya rasanya aneh. Tetapi kalau ini langsung terasa dan langsung oke, familiar, rasanya soft, halus, seperti itu. Nah, setelah kita merasakan rokoknya, baru untuk menuju cita-cita kita bikin daftar nama. Kita tulis tuh. Apalagi ini produknya rokok, nulis daftar nama nggak usah bingung. Dan nulis daftar nama jangan dipilih-pilih. Wah, orang dikit. Lah urung-urung dari dukun loh Pak. Gak usah, tulis saja orang yang kita kenal. Tulis saja semua orang yang kita kenal, ya. Jadi pada hari ini beruntung sekali Bapak Ibu semuanya, karena momentum ini tidak akan datang dua kali Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ini adalah keluarga besar dari Liongti. Sedangkan produk kita diluncurkan oleh Tursina, itu anak cabang dari Liongti. Jangan sampai nanti yang lain booming yang di luar Liongti, sementara keluarga kita di intern Liongti hanya sebagai penonton. Maka mulai hari ini, mulai setelah acara ini, bikin daftar nama. Tadi Pak Gatot sudah singgung bahwa kita akan buat acara sosialisasi perdana, ya kan? Sosialisasi perdana tentang produk rokok. Setelah membuat daftar nama, Bapak Ibu undang, artinya Bapak Ibu mengundang. Yes, kaya banget gue gawe. Di list kabeh tanpa terkecuali. Pokoknya sing jenengan kenal, tulis kabeh. Setelah itu Anda undang. Tujuannya apa diundang? Untuk dilakukan presentasi. Nah, presentasi nggak usah sendiri Bapak Ibu. Manfaatkan fasilitas yang ada seperti hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu mengundang orang-orang yang memang belum mengenal, undang ke sini, yang presentasi siapa? Ada sendiri yang presentasi, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tujuannya adalah hanya mengundang, giring saja, ngajak temennya main, ngajak temennya supaya dapat peluang, ajak. Ya, setelah tadi mengundang presentasi. Saran saya jangan terlalu banyak juga mengundang.
Ya, jangan terlalu banyak saja. Diukur juga kemampuan kita. Kenapa? Karena setelah presentasi nanti itu bukan berarti Bapak tinggal begitu saja. Ada tahapan berikutnya, tindak lanjut, follow up. Kalau Bapak Ibu kebanyakan ngundang, follow up-nya Bapak Ibu header. Karena untuk tindak lanjut itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sudah lewat dari 1 kali 24 jam, wah, saya yakin Bapak Ibu nih yang nggak mencatat pada session ini, dalam ruangan ini mungkin ingat, oh iya, turun tangga lali, keluar dari kantor lali meneng, tekanmu 15, serah kelingan belas, kan seperti itu ya. Maka follow up itu penting, tindak lanjut itu penting. Follow up ya. Ini untuk membuka saja, mengingatkan, ini pelajaran TK sebenarnya. Cuman sudah banyak ditinggalkan oleh teman-teman. Karena merasa bisa, merasa punya cara, egois. Nah, ini yang harus kita buat. Padahal di bisnis jaringan seperti ini, manut upline garansi sukses. Manut upline garansi sukses. Sudah, tapi upline yang aktif, nanti upline yang aktif manut ya padha wae melu aktif meneh kan gitu ya. Dalam hal ini upline yang aktif seperti itu ya. Nah, kemudian silakan Ibu. Setelah follow up tadi, nanti ada teknik follow up bagaimana ya. Ada teknik mengundang bagaimana, itu nanti ada materi di sesi berikutnya, tidak bisa dijabarkan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu nggak pulang kan gitu ya, karena membahas satu materi daftar nama saja itu bisa seharian aja nggak kelar, karena itu penjabarannya luas seperti itu gitu loh. Dan jangan lupa gunakan alat bantu Bapak Ibu, gunakan alat bantu, apalagi pada zaman sekarang ini alat bantu kita sosial media sangat luar biasa membantu kita. Tadi sudah disinggung bikin status yang kaitannya dengan produk yang kita pasarkan. Jadi manfaatkan sosial media kita untuk menjadi alat bantu. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya kalau mau menjadi network builder ya, betul-betul menjadi pengembang jaringan, pembangun jaringan, ya mbok yo jangan lupa baca buku, rakyatan buku sisik wae kan gitu. Baca buku. Karena di situ juga ada Pak Nasain, pasti sudah di luar kepala. Ada di situ buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu dulu Bapak cari atau Ibu cari buku itu. Ya, itu luar biasa sekali. Itu sebagai basic, sebagai dasar. Seperti itu. Alat bantu lainnya apa? Brosur. Alat bantu lainnya brosur. Kemudian alat bantu lainnya apa? Pertemuan. Seperti ini. Ini alat bantu. Manfaatkan yang seperti ini. Jadi banyak sekali alat bantu. Ya. Kemudian upline itu juga alat bantu, tapi mohon maaf jangan diperalat. Kadang-kadang ini upline dijadikan alat bantu terus diperalat, kasihan juga kan gitu loh. Upline juga manusia kali kan gitu, seperti itu. Tapi memang kita harus dekat dengan upline, konsultasi itu penting ya. Karena semua punya tujuan yang sama. Apalagi di konsep Leong Kretek ini, PT Tour Sinalanggeng ini mengeluarkan konsep yang sangat luar biasa, di mana si sponsor mensuksesan orang yang kita sponsori, otomatis yang mensponsori itu akan sukses dengan otomatis. Itu namanya matching 100%. Aplaus untuk Tour Sina. Matching 100% ini nggak main-main. Itu bentuk apresiasi dari perusahaan untuk sponsor-sponsor yang aktif. Oleh karena itu, sponsori yang banyak, sponsori sebanyak mungkin. Semakin banyak Anda menyponsori orang,
maka kesempatan sukses semakin besar. Jangan hanya menyponsori satu orang atau dua orang, Anda berharap dari orang itu nanti mendapatkan hasil, nanti Anda akan sakit hati. Ya, sponsori sebanyak mungkin, karena itu adalah kesempatan emas buat Bapak Ibu semuanya. Jadi sponsor menentukan kesuksesan Anda. Jangan kayak di bisnis hantu di luar sana, ya. Bisnis hantu di luar sana yang penting sudah disponsori sudah, karena kita sudah dapat sponsoran. Kita tinggal duduk diam dapat duit. Mau jalan mau kagak bodo amat, yang penting gua udah closing loan. Gak seperti itu. Kalau main di produk, network produk ini betul-betul kita apa yang bisa saya bantu untuk orang yang saya sponsori, tanamkan itu. Jangan terkesan bahwa Anda itu memanfaatkan orang yang disponsori. Jujur saja, Bapak Ibu pola pikirnya, pemikirannya kira-kira, nek saya coba cari Pak Nastain, aku santeng. Pak Nastain itu kan jaringannya apa? Aku tinggal Pak Nastain laku dewe. Ada yang punya pemikiran seperti itu? Jujur saja. Ada? Mungkin ada, tidak berani mengatakan. Ini pemikiran yang seperti itu jangan dipakai Bapak Ibu. Ya, karena bisnis jaringan bisnis hati, bisnis trust, kepercayaan. Ingat, bisnis bukan hanya di sini. Ya, mungkin saja ada bisnis-bisnis yang lain. Ini akan saling terkait nanti Bapak Ibu. Jadi jangan biasakan sponsor tinggal. Itu nanti dampaknya akan buruk. Begitu nanti Anda mendapatkan kesempatan yang bagus, pada dasarnya bagus betul, kesempatan emas betul, Anda tawarkan ke orang lain lagi, Anda sudah tidak dipercaya. Nanti begitu saya disponsori pasti ketinggalan. Seperti itu. Ya, jadi orang yang disponsori itu betul-betul harus kita ajak kerjasama betul. Apalagi di Tursina ini dengan Liam Kretek ini matching 100%, jelas tuh. Jadi nggak ada ruginya. Jadikan orang yang disponsori itu jaringannya sampai kualifikasi reward, maka kita akan mendapatkan reward yang sama. Nggak ada ruginya. Seperti itu. Ya. Jadi memang harus kerjasama. Kita harus betul-betul membangun teamwork. Jangan sampai merasa, ya tadi berulang-ulang saya katakan, merasa bisa, merasa pintar, wis gue rasa ngatur aku tak melaku dewe karo coroku merasa. Seperti itu. Dan bisa seperti itu. Ya. Maka sering-sering setelah itu semua nanti jaringan kita sudah terbentuk, bangun konsultasi ya dengan sponsor upline kita, bangun konsultasi. Itu jangan sampai putus ya, ciptakan home meeting dari rumah ke rumah. Apalagi di Tursina ini nanti tidak ada istilah OPP itu seperti itu, tidak ada. Itu harus dari kreativitas kita. Maka kita dibutuhkan tim. Tujuannya apa? Supaya aura positif Liam Kretek ini bisa terbangun. Dari mana? Dari bapak-bapak ibu semuanya untuk menuju sukses besar. Go miliarder Bapak Ibu. Awalnya dari home meeting. Ya, home meeting sudah tercipta, kemudian kurang mantap. Nah, baru ada event seperti di kantor seperti ini, ajak dia ke sini. Memang idealnya ngajak orang datang ke pertemuan seperti ini, itu jangan orang yang belum tahu apa-apa. Setidaknya sudah ada bekal dari home meeting tadi. Info itu sudah masuk dulu. Kesini itu tinggal memantapkan saja. Maka nanti tingkat closingnya akan lebih besar. Jangan cara jadul dulu. Acara besar seperti ini kalau cara jadul itu kan diculik. Ya. Dengan bahasa-bahasa ngapusi lah bahasanya gitu. Aku pernah korban masalahnya seperti itu ya. Maka saya cerita. Ya, satu ketika saya diajak sama teman saya, tapi berkahnya sampai sekarang saya alhamdulillah ya. Jadi saya bisa mengenal dunia network ini dan bisa memahami tentang bisnis ini, dan saya memahami menjalankan bisnis network ini sampai sekarang. Gara-gara saya dihapusi.
Pak, sampean kan pinter ngomong nih. Pinter ngomong apa? Ya, sampean kan berani orangnya. Saya punya teman sukses itu lama nggak ketemu ini. Nah kebetulan dia lagi ada di sini. Ini saya tadi ditelepon, katanya saya sudah datang ke sana. Aku minder Pak, tolong temenin aku dong. Memang pinter, jago luar biasa. Bahasa itu bisa dipakai gitu loh. Seperti itu. Ini kan kalau ketemu teman saya kan sampean yang ngomong, saya kan malu. Seperti itu. Alhasil saya diboncengin sepeda motor, saya sampai ke tempat tujuan, di situ ternyata OPP seperti itu. Saya udah gelisah itu. Mana temanmu? Nanti sebentar lagi. Masih sibuk. Sampai acara selesai. Luar biasa. Itu teknik mengundang zaman dulu seperti itu. Gitu loh. Boleh dipakai tapi itu kan ngapusi Pak. Kalau ketemu orang yang positif tidak ada masalah, tapi kalau ketemu orang yang negatif kita dimaki-maki Pak. Karena waktu seseorang itu kita nggak pernah tahu. Barangkali dia punya acara urgent tapi demi belain teman akhirnya cuma dihapusi ya. Itu boleh dipakai boleh tidak, tapi termasuk jitu itu Pak, cara seperti itu. Undang seperti itu. Tapi jangan untuk diundang acara seperti ini, sebenarnya nggak tepat. Karena kalau acara seperti ini harus orang yang sudah ada basic dulu. Supaya nanti tinggal pemantapan saja. Kalau dia ajak ngopi, tadi ada acara nanti di kafe seperti kayak table talk seperti itu boleh, tidak ada masalah. Karena acara tidak formal. Nah, seperti itu ya. Itu undang saja. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kalau kita mau membangun bisnis jaringan, apa tadi? Apa? Daftar nama. Mantapkan impian kita, cita-cita kita mantapkan. Ya, dicatat lewat handphone, ketik di WA. Kemudian daftar nama. Ya, kemudian yang kedua pakai produk dulu Pak. Ya, pakai produk. Kemudian setelah pakai produk, membuat daftar nama. Buat daftar nama itu di list. Jangan merasa di handphone itu penduduknya udah ribuan, 5.000, puluhan ribu, bukan itu. Di list. Karena nanti ada klasifikasinya. Nah nanti kita ajarkan bagaimana klasifikasi tentang daftar nama. Makanya jangan dipilih-pilih. Seperti itu. Setelah membuat daftar nama apa tadi? Mengundang Bapak Ibu. Setelah mengundang presentasi dulu. Belum dipresentasi di follow up apa nih? Kan gitu ya. Presentasi dulu, setelah presentasi follow up. Seperti itu. Nah. Terus tadi kan ada yang nggak ngerokok. Di bisnis jaringan ini unik Bapak Ibu. Bagi yang tidak merokok, bikin daftar nama orang yang merokok. Jadi kita tidak harus merokok. Jadi apa yang kita jual, bahasanya seperti itu juga kita nggak harus memiliki kok. Masa kita menjadi marketing pesawat kita harus beli pesawat? Kan gitu Pak. Ya. Jadi kita ambil momentum, peluangnya di sini. Kita lihat ini uang bukan? Ini sumber duit atau bukan? Nah kalau memang kita yakin bahwa ini adalah sumber uang, manfaatkan itu. Walaupun kita tidak merokok, karena produknya rokok, kita cari daftar namanya, kita catat yang merokok. Saya nggak punya motor Pak. Bikin daftar nama yang punya motor. Ayo, mau alasan apa lagi? Ya? Saya nggak punya duit Pak, cari orang yang punya duit. Semua itu ada solusinya di sini. Tergantung apa? Tergantung apa kemauan kita. Seperti itu ya. Jadi terakhir saya akan ngajak Bapak Ibu semuanya untuk senam sedikit. Senam ada senam di sini.